Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat NO Online Banten. Senang sekali malam ini saya kedatangan seorang tamu, Bapak Ibnul Mufid. Nah, beliau ini adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LPPNO Kota Tangerang Selatan yang baru saja dikukuhkan bersama jajaran lembaga dan banom di kepengurusan NO Kota Tangerang Selatan. Nah, kita nanti akan berbincang dengan Bapak Ibnul Mufid. Apa kira-kira setelah dikukuhkan ini, apa yang bisa dilakukan Lembaga Pengembangan Pertanian Kota Tangerang Selatan. Langsung saja, selamat malam Pak Mufid. Selamat malam Mas Fahim. Ya, kita harus kasih selamat dulu nih. Terima kasih atas jabatan barunya sebagai Ketua LPP Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Pak Mufid, ini menarik ini. Kalau Kota Tangerang Selatan ini kan kota penyangga ibu kota. Saya juga pantau di Tangerang Selatan ini hampir semuanya juga sudah penuh dengan bangunan. Nah, kalau kita bicara pertanian di Kota Tangerang Selatan ini, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Mufid dan kawan-kawan mungkin di LPPNO Kota Tangerang Selatan? ya, karena Tangerang Selatan itu sebagai kota penyangga, sudah tentu ketersediaan lahan itu sedikit. Jadi pemanfaatan atau program dari teman-teman LPPNU itu membuat program urban farming dengan metode pertanian yang modern, yaitu dengan membuat pertanian hidroponik, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan-lingkungan, dengan memanfaatkan pekarangan-pekarangan kita yang mungkin masih ada space-nya. Itu mungkin bisa kita lakukan di Tangerang Selatan. Maksudnya ini NO sendiri punya nggak lahan untuk membuat pertanian itu? Atau mungkin bagaimana skema lahan yang dimaksud itu? Untuk saat ini NU belum ada ya, setahu saya. Tapi nanti ke depannya saya akan membuat program semacam petani binaan yang ada di bawah, yang akan dibina oleh LPPNU. Kita akan mempersiapkan lahan, nanti lahannya bersifat sewa atau kerjasama dengan petani, tapi kita akan melakukan pendampingan sama advokasi. Ya, seperti tadi itu petani-petani yang lebih memanfaatkan dengan penggunaan teknologi yang melalui dengan hidroponik, terus ada metode-metode, misalkan kita membuat budidaya, kita bisa membuat dengan polybag ya. Polybag, ada metode-metode itu. Tetapi menurut saya, karena di Tangerang Selatan ini sebagai penyangga ibu kota sudah tentu mempunyai peluang pasar yang besar, karena antara produsen dan konsumen ini sangat berdekatan, saling artinya masyarakat penyangga ini adanya di sini. Kalau kita misalnya membuat sebuah produk hasil pertanian, pasti akan di sasarannya jelas gitu ya. Betul. Kalau jenis-jenis komoditi pertanian yang bisa dilakukan apa? Kalau padi itu sepertinya nggak masuk, atau jagung atau singkong kan nggak masuk. Apa jenis-jenis komoditi pertanian yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di wilayah yang sempit lahan ini? Yang akan kita lakukan itu penanaman sayuran gitu ya. Sayuran, kalau untuk kayak seperti padi itu nggak memungkinkan, masa panennya juga lama. Kalau misalkan sayuran kan dia cuma membutuhkan waktu 2-3 minggu itu udah bisa panen. Jenis-jenis komoditi tertentu ya gitu. Iya. Pak Mufid, ini kan kadang-kadang masyarakat, terutama masyarakat NO itu yang banyak di situ adalah masyarakat kelas bawah gitu ya. Itu kan sering ketika mau memulai budidaya pertanian misalnya, itu terkendala di permodalan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh LPPNO Kota Tangerang Selatan ketika misalnya ada masyarakat yang ingin bertani tapi nggak punya modal usaha gitu? Apa yang bisa dilakukan? Jadi tadi kita membuat program namanya program fasilitasi. Jadi program fasilitasi ini guna untuk membantu petani-petani kita
terutama petani-petani NU, untuk mendapatkan akses permodalan. Misalkan kita bantu akses melalui KUR, kita bantu melalui bansos-bansos dari pemerintah, dari dinas terkait maupun dari kementerian-kementerian pertanian itu sendiri. Artinya LPPNU ini bisa menghubungkan akses permodalan yang ada di pemerintah ke petani ini gitu ya, bisa menjadi penghubung gitu atau fasilitator gitu ya. Itu yang akan kita lakukan karena memang LPPNU ini lebih nantinya akan lebih concern terhadap pendampingan dan advokasi. Kalau jangka pendek ini, prioritas jangka pendek yang akan dilakukan setelah pengukuhan ini apa? Untuk jangka pendek ini kita akan melakukan konsolidasi dengan berkeliling di 7 kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan dan memetakan petani-petani kita di tingkat grassroots itu di mana dan berapa jumlahnya, dan kita akan membuat potensi pertanian yang pas ditanam atau dibudidayakan di wilayah tersebut apa. Mungkin kita lebih ke pemetaan lebih awal. Artinya pemetaan itu ya? Pemetaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnul Mufid, Ketua LPPNU Kota Tangerang Selatan, yang itu akan segera memulai program-program kerjanya menghidupkan geliat pertanian di perkotaan dengan minim lahan. Tentu punya metode modern sendiri, ada urban farming atau banyak hal yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Mufid, waktunya bincang santai dengan kita malam ini di NU Online Banten, dan saya Abdul Rahim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.